lain. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Jadi ketika seorang gubernur meminta seorang dokter ke presiden, gubernurnya mengatakan, aku akan minta kepada presiden seorang dokter untuk dikirim ke kabupaten. Maka setelah permintaan daripada gubernur kepada presiden disetujui, maka gubernur kemudian mengatakan, aku akan mengutus dokter tersebut kepadamu. Yang mengutus sebenarnya siapa? Yang mengutus itu adalah Bapa. Yesus hanya meminta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang setelah dia, dan di ACC maka orang yang diutus ini kemudian Yesus katakan, aku akan mengutus kepada kabupaten. Apa yang diutus? Utusan yang aku minta kepada Bapa. Jadi yang mengutus ini sebenarnya bukan Yesus, tetapi yang mengutus ini adalah Bapa yang telah mengutus seorang Rasul atau Roh Kudus. Itu diterangkan dalam kitab saudara. Oke? Oke Bang Suma ya. Oke. Ini giliran saya ya. Iya. Coba Anda baca di dalam Yohanes 16:17, Bang. Iya ya. Begini Bang Suma, Anda tadi setuju bahwa Yesus itu adalah yang mengutus roh kebenaran yang Anda sebut sebagai Muhammad. Tetapi kok di akhir Anda narasi Anda bukan Yesus lagi yang mengutus, tapi Bapa. Oke lah, sah-sah Kan saja dia bagi minta, Bang. Saya kan udah jelasin sama Bang. Di Yohanes 14 nomor 16, coba Anda baca di situ. Di 16-nya. Saya bacakan. Aku minta, aku akan meminta. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Aku meminta kepada Bapa. Bapa meng-ACC permintaanku. Berarti yang mengutus siapa? Saya atau Bapa? Bapa, Bang. Oke ya. Lanjut. itu ayat yang lainnya. Yohanes 14, Bang, kan? Oke ya, Yohanes 14. Oke, dia minta kepada Bapa. Oke lah, saya ikuti pola berpikirnya Bang Suma. Diberi kepercayaan kepada Yesus, kemudian mengutus Muhammad, begitu ya? Jadi Muhammad ini ada dalam jalur pengutusan dari Bapa, betul sekali, Yesus, kemudian ke Muhammad pengutusan itu. Nah, dalam artian ini kan wahyu pengajaran itu langsung diterima dari Bapa. Kenapa ada Yesus di situ, Bang? Oke, saya bacakan nubuatan supaya Anda bisa paham. Ulangan 33 nomor 2. Berkatalah ia, Tuhan akan datang dari Sinai. Sinai ini siapa? Musa alaihissalam. Dan terbit kepada mereka dari Zair. Zair ini siapa? Isa alaihissalam. Dan akan nampak bersinar dari pegunungan Paran. Paran ini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang 3 oknum ini sudah dinubuatkan. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai. Tuhan datang dari Sinai melalui siapa? Nabi Musa alaihissalam. Dan terbit kepada mereka dari Sir. Sir ini siapa? Isa alaihissalam. Ia nampak bersinar dari pegunungan Paran. Pegunungan Paran ini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan datang dari tengah-tengah 10.000 orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Gunung Paran membawa 10.000 pasukan dari Madinah untuk menaklukkan Mekah Al-Mukarram. Ini nubuatan, Bung. Jadi tidak bisa kemudian kita itu, saya katakan sekali lagi, kita ini Islam Kristen kalau berbicara agama melibatkan kitab yang kita anggap suci, maka wawasan kita harus luas. Tidak boleh asal-asal, tidak boleh kemudian kita asal berasumsi saja, harus berdata. Maka saya katakan, ketika saudara mengatakan berarti mereka ini adalah sesuatu yang sudah tersusun kemudian. Yes, semua nabi-nabi itu rentetannya sangat jelas. Mereka semuanya sudah direncanakan untuk kemudian diutus kepada umat manusia. Itu terekam di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 91. Oke? Oke, Bang Suma. Ya.
Begini Bang Sumaya, mungkin ini yang terakhir Sorry, dari beberapa. bukan Ali Imran, Al-Maidah, Al-Maidah 91. Oke Bang Oke Suma. kawan, silakan. Oke. Dalam artian bahwa Bang Suma setuju ya bahwa Muhammad itu adalah utusan Yesus ya, utusan Yesus ya. Kemudian ini Bang Suma, ada hal yang sangat penting sehubungan bagaimana Yesus itu ini Bang Suma. Ada hal penting bagaimana hal pengutusan itu. Yesus memuliakan Bapa dan Yesus itu membawa menjadi pribadi yang memperkenalkan Bapa itu kepada dunia. Dan Bang Suma tadi setuju bahwa Muhammad itu juga utusan oleh Yesus. Jika ditelaah kalau misalnya dalam kalimat syahadat bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, ini harus dikonfirmasi. Kemudian dihubungkan dengan tugas daripada kebenaran itu, hibur itu. Di situ dikatakan misalnya dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-26, roh kebenaran ia akan bersaksi tentangku. Misalnya dalam dua kalimat syahadat itu, aku percaya Allah tiada Tuhan selain Allah, dan kemudian percaya Muhammad sebagai utusan Allah. Itu imani. Ya Bang Sumaya, kesaksian. Kalau roh kebenaran itu disebut sebagai Muhammad, ya Muhammad saksi tentang Yesus, itu berarti mengimani Yesus. Ini sama dengan misalnya adalah ketika kita mengimani Dinda Rasul itu Muhammad sebagai saksi. Nah, ada hal yang saya di sini. Maka Muhammad yang seharusnya memberi kesaksian tentang Yesus, malah di kalimat pengakuan di kalimat syahadat itu justru namanya yang ada di situ Bang Suma. Bukan dia diutus untuk bersaksi, tetapi malah dia yang disaksikan di situ. Silakan. Yang kedua ini Bang Suma, kebenaran itu juga bertugas untuk memuliakan aku, Yesus. Misalnya Yohanes 14 ayat yang ke-16 ayat yang ke-14, ia roh kebenaran akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari aku. Jadi begini, bila kita ramu dan hubungkan satu dengan yang lain, misalnya pertama tadi Muhammad itu adalah roh kebenaran, itu dalilnya. Yang kedua, Muhammad itu menerima wahyu pengajaran dari Yesus. Kemudian Muhammad itu adalah utusan Bapa, utusan Yesus juga di situ dikatakan. Kemudian saksi tentang Yesus, memuliakan Yesus. Makanya kita berada satu konsep bahwa Yesus pada saat itu adalah sama atau adalah pribadi yang sama dengan yang mengutus Muhammad. Apabila kita dalam konsep keislaman bahwa Muhammad itu adalah utusan, kita akan berada pada satu titik bahwa Yesus itu adalah Tuhan sendiri yang mengutus Nabi-Nabi. Tapi itu akan bertentangan dengan kaidah Anda. Nah, sehubungan dengan itu Bang Suma, silakan Bang Suma tunjukkan bahwa Muhammad itu sebagai roh kebenaran itu bersaksi tentang Yesus dan kemudian memuliakan Yesus. Silakan. Oke, baik. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang bersaksi bahwa Yesus itu adalah utusan Allah hanya Islam. Kalau Kristen, mereka bersaksi Yesus itu utusan Allah hanya sebagai bahan untuk menipu orang lain. Mulutnya mengaku sebagai rasul, tapi prakteknya ke rumah ibadah menyembah Yesus. Mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Itu Kristen. Yahudi tidak mengaku apapun terhadap Yesus selain mereka mengatakan Yesus itu anak haram. Hanya Islamlah yang bersaksi di atas muka bumi ini bahwa Yesus yang adalah Isa yang kami imani adalah rasul utusan Tuhan kepada Bani Israel. Kristen tidak. Kristen itu adalah agama yang anti terhadap Yesus, malah menganggap Yesus itu sebagai Tuhan itu sendiri. Barusan Anda mengatakan bahwa kalau begitu berarti Yesus itu adalah Tuhan yang telah mengutus Nabi Muhammad. Padahal kaidah apa yang Anda pakai?
Yesus sendiri mengaku sebagai utusan Tuhan. Bagaimana mungkin kemudian dia Tuhan yang mengutus Nabi Muhammad? Makanya saya katakan, berbicara mengenai agama, apalagi melibatkan kitab yang kita anggap suci, maka wawasan kita itu harus luas, tidak boleh sempit terkekang oleh doktrin dan dogma, nggak boleh. Karena kita akan kewalahan dengan lawan diskusi, apalagi kalau diskusi lebih paham tentang kitab kita. Jadi ketika dikatakan bahwasanya Yesus itu adalah pengutus, bukankah tadi saya membacakan dalil, Bung? Dalilnya jelas kan? Aku Yesus akan meminta. Sifat meminta itu adalah sifat makhluk. Sifat meminta itu adalah sifat ciptaan. Yang dimintai itulah yang pencipta. Yesus meminta kepada pencipta. Jadi ciptaan meminta kepada pencipta agar pencipta ini mengutus ciptaan baru menggantikan dan melanjutkan misi kerasulannya. Makanya dia katakan, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Akan tetapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan menggantikan aku untuk mengajarkan segala sesuatunya kepadamu yang terkait dengan hukum-hukum, keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Artinya Yesus dalam hal ini adalah satu rentetan dengan rasul yang muncul belakangan. Makanya di Al-Quran mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa iz ahazallahu mitsaqa bani nabiyyina lama ataitukum min kitab wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala aqrartum wa ahaztum ala zalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Jadi tadi itu bukan Ali Imran 91 tapi Ali Imran 81. Nah, di situ dikatakan Allah berkata kepada para nabi di masa kehidupan roh, di praeksistensi kemanusiaan mereka, wahai nabi-nabiku, berkumpullah kalian, kita akan mengadakan, aku akan mengambil perjanjian dari kalian wahai para nabi. Manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepada kalian, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kalian wahai nabiku setuju dan menerima perjanjian agungku ini? Di atas yang demikian itu, mereka semua para nabi termasuk Yesus berkata, kami setuju. Maka Allah berfirman, kalau demikian maka bersaksilah kalian wahai para nabi, dan aku juga akan bersaksi bersama kamu akan datangnya seorang rasul bernama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'anul Karim surah Ali Imran ayat 81. Makanya Yesus mengatakan bahwa akan datang seorang Bung, seorang penolong, bukan setuhan tapi seorang. Kalau bicara seorang berarti manusia. Makanya roh kebenaran itu manusia, karena itu adalah seorang. Nah, jadi yang datang setelah Yesus, manusia yang mengajarkan kebenaran. Manusia yang mengajarkan kebenaran itu siapa? Apakah Lukas? Apakah Markus? Apakah Matius? Apakah Yohanes? Apakah Paulus? Apakah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di antara orang ini ada satu roh kebenaran, ada satu manusia sebagai penghibur, ada satu sebagai penolong. Siapa di antara mereka? Lihat ajarannya. Karena yang datang hanya seorang, bukan dua orang, bukan tiga orang, bukan empat orang, tapi seorang, artinya cuman seorang. Kalau Lukas berarti tidak berlaku, Markus, Matius, Yohanes, surat-surat Paulus dibuang semua. Kalau Matius berarti surat Lukas, Yohanes, Markus, dan surat Paulus dibuang semua. Kalau dia Yohanes, maka kitab-kitab lain dibuang semua, karena hanya seorang yang akan mengajarkan segala kebenaran. Kalau Paulus berarti 4 kitab kanonik harus dibuang semua, karena hanya seorang. Tapi kalau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran, memang seorang, dia sendiri, seorang penolong lain, seorang penghibur, bukan 7 orang tapi seorang. Ingat itu, Bung. Jadi Roh Kudusnya hanya datang kepada satu roh kebenaran saja, bukan berjuta-juta roh kebenaran. Itu yang perlu saudara pahami. Silakan. Penjelasannya.
Ini Iya, hal terakhir yang saya mau sampaikan ya. silakan. Oke, dari penjelasan Bang Suma, saya boleh dapat resume atau rangkuman bahwa roh kebenaran itu adalah sang baginda Nabi Muhammad ya. Iya, Tapi dari bahasa itu sangat dan menunjuk kepada oknum itu sudah sangat jelas berbeda. Roh kebenaran itu merujuk kepada roh Allah yaitu pneuma hagion sendiri yaitu dalam eh, Yohanes 14 ayat 26 sangat jelas di situ penghibur yaitu roh kebenaran. Kemudian hal yang tadi yang Bang Suma sampaikan bahwa roh kebenaran itu adalah ajaran ya. Eh, itu sangat tidak korelasi antara pneuma dan logos. Dan selanjutnya bagi keyakinan kekristenan dan yang ada di dalam Biblos itu berbicara tentang roh kebenaran itu adalah berbicara tentang bagaimana ketika Yesus naik ke surga ya naik ke surga 10 hari kemudian itu langsung digenapi. Nah, sedangkan dalam apabila dipaksakan sehubungan dengan pribadi Muhammad itu sangat jauh. Nah, di balik itu ada misi, yaitu misi pekabaran tentang karya keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan itu pun digenapi di dalam kisah para rasul. Sehingga murid-murid dipenuhi oleh roh Allah dan untuk bersaksi tentang pengorbanan Yesus. Nah, bagi kami asumsi pendapat bahwa roh kebenaran itu adalah Muhammad itu hanya asumsi dan hanya klaim dan bahkan ketika Anda menggunakan dalil misalnya dari perjanjian lama dan lain itu hanya sifatnya memaksakan sesuatu untuk membenarkan apa yang menjadi klaim ataupun asumsi Anda. Jelas bahwa roh kebenaran itu yaitu pneuma hagion adalah badi yang tinggal dalam manusia. Sedangkan Muhammad, ya, di mana ke Muhammad sekarang? Muhammad sudah mati. Dia tidak tinggal di dalam kita. Kita tahu bersama hanya bisa tinggal di dalam diri seseorang itu adalah roh itu sendiri. Allah adalah maha hadir sehingga ia pun tinggal di dalam orang-orang percaya. Hal ini Roh Kudus mendiami setiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan yang telah menjadi manusia itu dan mati bagi setiap. Bila diberikan oleh Yesus kepada setiap orang percaya sehingga mengajarkan mengingat segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Yesus dan menuntun orang hidup dan kebenaran. Seperti yang saya sampaikan tadi subuh ya bahwa hal yang sifatnya hukum ajaran itu bila kita hubungkan dengan pribadi sang baginda Muhammad itu bagi saya pribadi itu adalah apabila dipelajari dalam hadis dan referensi lain itu sangat bertentangan Bang Suma. Misalnya jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini milik sesamamu. Itu harus perlu dikonfirmasi kembali Bang Suma. Jadi bagi kami itu bukan Muhammad tentang roh kebenaran. Dari saya Bang Suma, semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan apabila itu merupakan suatu keyakinan Bang Suma dan teman-teman itu bagi Anda karena itu adalah Anda untuk meyakini dan membangun suatu dalil untuk membenarkan bahwa kebenaran itu adalah Muhammad. Terima kasih Bang Suma. Oke, baik. Jadi satu hal yang perlu saudara pahami di sini, sekali lagi saya katakan beragama itu harus punya wawasan, ya, wawasan dan kekuatan logika yang ditopang oleh ilmu dan wahyu. Coba kita kembali lagi kepada Yohanes 16 nomor 13. Apa yang dikatakan di sana? Apa yang didengarkan, itulah yang dia katakan. Kalau ini ada pada setiap manusia, bahaya. Roh Kudusnya nanti akan bolak-balik ke langit. Misalnya nih, Anda bertanya kepada di dalam diri seorang Kristen bertanya tentang sesuatu, maka Roh Kudus ini tidak akan berkata-kata dari dirinya. Dia harus kembali dulu, bertanya dulu kepada sang Bapak. Bapak, ada si Marten bertanya tentang kerbaunya yang hilang dicuri tetangga, tapi tetangganya mengaku bukan dia yang ngambil. Bagaimana ini Tuhan? Roh Kudus bertanya kepada Bapak. Karena Roh Kudus tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri. Harus yang didengarkan dari sang
Bapa yang disampaikan. Maka Roh Kudusnya naik ke atas, bertanya lagi kepada sang Bapa. Bapak, si Martin berkata, belum Roh Kudus turun, si Marta juga berkata, hilang sendalnya sebelah di gereja. Yang mana yang mau dilayani sama Roh Kudus ini? Belum sampai ke bumi, Roh Kudusnya ditanya lagi sama si Peter. Peter juga bertanya, ini ada masalah ekonomi. Belum lagi yang namanya si Cuplis. Cuplis juga ada masalah anaknya dihamili sama tetangganya, sama-sama dari sekte ini. Pusing Roh Kudus bolak-balik. Ya Tuhan, gimana caranya ini? Saya harus bertanya dulu kepadamu. Karena Yohanes 16 nomor 13, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dia katakan adalah apa yang didengar. Berarti ketika ada orang Kristen punya masalah, 2 miliar orang Kristen punya masalah di bumi, minta solusi kepada Roh Kudus. Roh Kudus tak bisa ngomong, dia harus ngomong dulu kepada Bapak. Bapak, ada masalahnya, tahu itu si piring terbang. Apa dibilang? Anu beda, hilang kerohnya, namakan orang. Maka sang Bapak menyampaikan pengajaran kemudian kepada si Roh Kudus, baru disampaikan kepada si Peter. Ya kalau yang bertanya dalam satu hari 1 miliar orang, jadi konsep itu keliru, Bang. Maksud daripada roh kebenaran, Roh Kudus yang datang kepada roh kebenaran ini, Roh Kudus datang kepada roh kebenaran, menyampaikan semua perkataan-perkataan Tuhan kepadanya. Setelah tamat pengajaran-pengajaran itu, pengajaran itulah yang membimbing manusia ke dalam semua kebenaran. Berarti dia harus berupa kitab suci yang menjadi pembimbing yang akan menyertai manusia sampai akhir zaman. Bukan manusianya yang hidup sampai akhir zaman, bukan Roh Kudus yang setiap orang Kristen menemani orang Kristen, bukan itu maksudnya, bukan begitu. Jadi menyertai sampai akhir zaman artinya Roh Kudus datang mengajarkan segala kebenaran kepada roh kebenaran ini. Setelah tamat pengajarannya, hukum-hukum dan keadilan pengisapan dunia ini kepada sang roh kebenaran, orangnya meninggal karena memang dia manusia. Roh kebenarannya meninggal, tapi ajaran dari Roh Kudusnya tetap ada berupa Al-Quran. Makanya umat Islam ketika dia ada masalah bertanya ke Al-Quran, bukan bertanya ke Roh Kudus. Roh Kudus, apa itu bagi dua saja, tak bisa begitu. Makanya dikatakan dia akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Artinya hukum yang datang dibawa oleh Roh Kudus akan menyertai orang itu selama-lamanya. Al-Quran sudah 1400 tahun silam. Nah, sekarang kalau Anda berkata salah, bukan Rasulullah, karena itu ratusan tahun, yang benar itu adalah siapa? Murid-murid Yesus. Siapa murid Yesus? Coba Anda lihat ya, saya kasih data kepada saudara. Di dalam Yohanes 6 nomor 70 ya, dikatakan begini, bukankah aku yang telah memilih engkau yang 12? Sekarang saya mau tahu, adakah di situ Lukas yang dipilih? Tak ada. Adakah Paulus di situ dipilih? Tak ada juga. Adakah Markus di situ dipilih? Tak ada juga. Penulis Matius? Tak ada juga. Penulis Yohanes? Tak ada juga. Lalu siapa mereka penulis-penulis Bible ini? Kok dia tidak dipilih? Tidak usah terlalu jauh. Kok Paulus tidak dipilih? Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Paulus kapan dipilihnya? Siapa yang memilih Paulus? Sementara Yesus menentukan sikap, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Paulus siapa yang pilih dia? Nggak ada yang pernah pilih dia. Jadi Roh Kudusnya yang ada di Paulus, Roh Kudus sampai itu entah, nggak jelas. Begitu juga di Lukas. Sejak kapan kemudian Yesus memilih Lukas? Tak pernah. Markus tak pernah. Penulis Matius juga tak pernah. Penulis Yohanes juga tak pernah. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Berarti wajib hukumnya yang dipilih ini adalah dia yang akan mengajarkan ajaran Roh Kudus, Roh kebenaran. Tapi faktanya mana? Tak ada. Tak ada. Kalau dikatakan bahwasanya Roh Kudus itu datang kepada Lukas, mana buktinya? Lukas menulis berdasarkan hasil penyelidikan. Kalau yang dikatakan Yohanes 16 nomor 13, tidak berkata-kata dari dirinya, melainkan apa yang didengarkan itulah yang disampaikan kepadamu.
Berarti kalau Roh Kudus menyampaikan firman, tidak perlu dilakukan lagi penelitian. Karena yang disampaikan Roh Kudus itu adalah sesuatu yang didengarkan dari Tuhan. Tidak perlu diragukan, tidak perlu dilakukan penyelidikan. Karena itu berasal dari Tuhan. Ngapain lagi diselidiki? Sedangkan Roh Kudusnya saja tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, apalagi roh kebenarannya. Sedangkan penulis-penulis Bible, semua yang dituliskan itu adalah karangan-karangan mereka sendiri. Berarti jangankan dari Roh Kudus, dari Roh kebenaran saja tidak. Karena mereka hanya mengarang berdasarkan hasil penyelidikan. Sedangkan yang dikatakan kebenaran mutlak dari roh kebenaran mutlak menerima dari Roh Kudus mutlak menerima dari pencipta langit dan bumi. Tidak boleh tidak, itu pasti. Jadi roh kebenaran itu tidak ada di Kristen, tak ada, tidak ada. Roh kebenaran tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, apa yang didengarkan itulah yang disampaikan. Nah sekarang, siapa yang didengarkan oleh Lukas ketika Lukas berkata, Theophilus yang mulia, banyak orang yang menuliskan tentang berita-berita yang terjadi di antara kita, dan saya merasa terpanggil untuk menyusunnya kembali. Pertanyaan saya, Lukas mendengarkan perkataan seperti ini dari mana? Dari Tongkol, dari Pasar Senen, dari televisi TVRI? Tak ada. Yohanes, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elo, dan firman itu adalah Elo. Sekarang pertanyaan saya, penulis Yohanes itu mendengarkan dari mana catatan itu? Dari firman Tuhan tidak ada, sabda Yesus juga tak ada. Dari mana? Sementara Roh Kudusnya adalah, roh kebenarannya adalah tidak berkata-kata selain apa yang didengarkan. Artinya 22 tahun Rasulullah Muhammad SAW kemudian menerima wahyu yang didengarkan dari Roh Kudus dan terekam dan masih menyertai sampai hari ini. Anda mengatakan bahwa Roh Kudus menyertai Anda, bukan seperti itu. Roh Kudus itu berbentuk pengajaran, berbentuk ajaran, berbentuk ketetapan, berbentuk ketentuan, hukum-hukum, perintah-perintah dari Tuhan. Itulah yang menyertai manusia. Sedangkan kalau Anda ditanya, siapa yang memerintahkan Anda menyembah Yesus? Mana dalilnya? Mana perintahnya dari Tuhan? Tunjukkan. Tidak ada perintah dari Tuhan menyembah Yesus. Berarti bukan Roh Kudus yang ada pada diri Anda, tetapi roh halus. Tinggal Anda yang pilih, cerna. Apakah roh halusnya ini adalah setan, atau roh halusnya ini adalah iblis? Tinggal Anda pilih salah satunya. Tapi sama aja ya, setan sama iblis. Masya Allah. Jadi seperti itu. Mamaknya anak-anak ini, padahal sudah maghrib. Masya Allah. Jadi gitu ya saudara saya, berbicara mengenai roh kebenaran harus benar-benar absolut. Ada pewahyuan, ada proses pewahyuan dan seterusnya. Jadi roh kebenaran yang datang setelah Nabi Isa, yang datang setelah Yesus itu bekerja hanya di Islam, bukan bekerja di Kristen. Habis ini kurang lebih 10 menit lagi, kurang lebih 5 menit sampai 10 menit lagi, kami umat Islam di Makassar akan mengadakan sholat maghrib. Itu adalah perintah yang didengarkan oleh roh kebenaran dari Roh Kudus, perintahnya. Sedangkan Anda kemarin ke gereja, itu perintah dari mana? Tidak ada Roh Kudus yang mengajarkan orang ke gereja, nggak ada. Tak. Iya, silakan. Akan kebenaran menerima perintah dari Roh Kudus. Maksudnya seperti apa? Padahal dalam Yohanes 14 ayat 26, penghibur itu, roh kebenaran itu yaitu Roh Kudus. Iya, roh kebenaran itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus dan roh kebenaran itu berbeda. Cuma Anda sudah sebut sendiri bahwa roh kebenaran itu adalah Roh Kudus, bukan Muhammad. Betul sekali, betul sekali. Sebab yang disampaikan oleh roh kebenaran itu adalah yang diterima dari Roh Kudus. Apa yang didengarkan dari Roh Kudus itulah yang disampaikan oleh roh kebenaran. Makanya dia mengatakan tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Jadi roh kebenaran ini adalah Gabriel,
Roh Kudus ini adalah Gabriel, sementara roh kebenaran ini adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dua pribadi yang berbeda. Itu yang perlu Anda pahami. Tapi kalau berbicara mengenai penolong, berbicara mengenai penghibur, itu tertuju kepada satu oknum, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang coba Anda satukan perkataan antara Yesus dengan Lukas, antara Yesus dengan Paulus. Bisa enggak? Sementara yang menjadi penyampai firman adalah Yesusnya. Yesus mengatakan, Dia akan mengingatkan engkau perkataan yang aku pernah katakan kepadamu. Yohanes 16. Dia berkata-kata sesuai dengan perkataan yang pernah aku katakan kepadamu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Nabi Isa alaihi salam datang kepada Bani Israel. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Beliau mengaku dengan mulutnya, aku diutus kepada Bani Israel. Berarti roh kebenaran harus ada. Kalau Rasulullah Muhammad SAW itu betul adanya, maka harus ada ucapan Yesus yang berkata hal yang sama, bahwa aku datang hanya untuk Bani Israel. Cek percek, ternyata Matius 15 nomor 24, Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Sedangkan Paulus untuk seluruh manusia, Lukas untuk seluruh manusia, Yohanes untuk seluruh manusia, Markus untuk seluruh manusia. Yesus dan Nabi Muhammad sama, hanya untuk Bani Israel saja. Kira-kira Roh Kudusnya di mana? Ayo, yang jujur. Dia akan mengingatkan kepadamu tentang perkataan yang pernah aku katakan kepadamu. Aku mengatakan, aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Roh Kudusnya akan mengatakan kembali bahwa aku hanya untuk Bani Israel. Sekarang tunjukkan 4 kitab yang Anda punya ditambah surah-surah Paulus, di mana di situ mereka mengulang perkataan bahwa Yesus hanya untuk Israel. Kalau ada di kitab Anda Yesus hanya untuk Israel dan Anda imani, maka Kristen gulung tikar, karena Kristen bukan Bani Israel. Bagaimana? Apakah di kitab Anda yang mengaku Yesus hanya untuk Israel saja, atau di Al-Quran? Hanya di Al-Quran, Bung. Maka roh kebenaran itu adalah topiknya, ya. Ini. Iya, silakan. Ini Saya sedikit lagi nyampe maghrib dulu ya. Oke, Bang Suma. Silakan. Bang Suma kan sudah sampaikan tadi bahwa roh kebenaran itu adalah Muhammad dan adalah utusan baginda, ya, utusan Yesus. Jadi begini Bang Suma, apakah sang Muhammad itu, ya, dan umat Islam juga mengakui sang Bapa? Gimana? Apakah Muhammad dan termasuk Bang Suma mengakui bahwa ada Bapa, ada Allah Bapa yang mengutus Yesus? Ada. Yes. Oke. Nah, dalam artian bahwa Anda mengakuinya, apakah Anda menyembahnya di dalam nama Yesus? Tes host. Ya, Bang Juma mental, sabar. Bang Jumanya mental, mungkin kepental jaringan dia. Sabar ya, sabar. Tenang. Santai, bro. Oke. Kepental Bang Juma. Dia kena report. Bang Jumanya kena report, Ten. Jangan gitulah, Ten. Aduh, jangan main report, Ten. Kena report Bang Juma. Ten cemen kalian, Ten. Iya, sorry saya kena report teman-teman. Ya lanjut Bang, lanjut. Saya sedikit lagi nyampe. Selamat mempersiapkan diri untuk maghrib. Mbak De, I love you. Thank you, Mbak De. I love you. Too. Lanjut. Begini Bang Suma masih on, ya? Iya. Bang Suma, ya, dari subuh dan sampai sekarang sudah banyak dalil yang disampaikan Bang Suma, tapi masih belum menjawab, ya, apa yang saya tanyakan, karena pada hakikatnya memang itu menjadi suatu kebenaran bagi Bang Suma, ya. Dan gitu. itu Ya, lanjut. ya. Oke, terima kasih host dan terima kasih Bang Suma. Silakan. Iya, apalagi Bang? Saya silakan. Ada lagi yang mau disanggah? Biar saya dengarkan, habis itu saya luruskan. Silakan. Berbicara tentang ini Bang Suma, berbicara jika Muhammad itu bersaksi tentang Yesus, ya,
Apanya yang disaksikan, kemudian bagaimana Muhammad itu memuliakan Yesus Bang Suma. Itu yang harus diperjelas. Kemudian apabila sang baginda Muhammad itu bersaksi tentang Yesus, seharusnya ia mengucapkan lafal ya, syahadat itu bahwa aku bersaksi tentang Yesus, tapi tidak ada. Bahkan ketika dikonfirmasi dengan kehidupan Muhammad, justru di situ ia ada unsur curiga bagaimana ia memuliakan dirinya sendiri dan Yesus yang dimuliakan. Begitu Bang Suma, silakan. Iya. Coba kita lihat, suara saya kedengaran nggak? Iya, silakan. Cek. Kedengeran Bang, kedengeran. Oke. Di dalam Al-Quran, surah Maryam itu sudah lengkap sekali tuh. Maryam, surah As-Sukhruf, itu semua adalah ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang kemuliaan daripada Nabi Isa alaihissalam. Mulai dari sejak kelahirannya sampai kemudian beliau wafat, semua kemuliaan itu ada di dalam pengajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya di dalam surah Maryam ayat 19. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian kepada kami umat Islam melalui Rasulullah, qala innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki gulaman zakiyan, bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah manusia yang suci. Itu sudah kemuliaan itu. Manusia yang suci. Manusia yang suci. Sedangkan kalau kita berbicara di dalam iman saudara, Yesus itu adalah manusia terkutuk. Di Islam manusia yang suci. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW memuliakan beliau. Kami umat Islam bersaksi bahwa pada Bani Israel ada nabi penutup bernama Isa alaihissalam, yang orang Yahudi menyebutnya Yeshua HaMashiach, yang Kristen sebut Yesus anak Maria. Itu yang kami muliakan. Kami tidak sah imannya sebagai seorang muslim kalau tidak beriman kepada nabi tersebut. Bahwa nabi tersebut ketika kami sebut namanya, kami selalu mengikutkan salawat untuk dia. Apa itu? Alaihis salam. Keselamatan atasnya, kemuliaan atasnya, berkat atas dirinya. Isa alaihis salam. Kami selalu menyebutnya demikian. Nah, artinya bahwasanya dari aspek Rasulullah memuliakan beliau, dari aspek kesaksian kami bersaksi tentang kenabian beliau. Sedangkan tempat di mana dia dilahirkan, tak ada satupun kemudian orang yang mengatakan dia itu adalah nabi hari ini. Sedangkan Kristen sendiri mulut mengatakan nabi, tetapi iman mengatakan dia Tuhan. Berarti kemuliaan yang hakiki terhadap Yesus, penghormatan yang hakiki terhadap Yesus hanya ada di dalam agama Islam. Karena hanya agama Islamlah yang kemudian mendudukkan Yesus pada tempat yang sebenarnya, yaitu Nabi dan Rasul Tuhan yang diutus kepada Bani Israel. Dengarkan baik-baik Pak ya. Dengarkan baik-baik. Yang dimaksud dengan roh yang ada di dalam diri manusia itu maksudnya Yesus. Nah sekarang saya tanya Pak ya. Di dalam Kejadian 6 nomor 3, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia. Jadi yang dimaksud dengan roh ini, roh yang ada kepada manusia itu, yang akan mengajarkan segala sesuatu gitu loh. Ngono loh Pak, kok nggak mikir gitu loh. Emang Bapak putus-putus. Jaringan Bang Sidik kurang bagus. Iya Mbak Hosea, ya, jadi jelas bagi kami bahwa roh kebenaran, penghibur itu adalah Roh Kudus, dan itu sudah digenapi dalam kehidupan kami sebagai orang roh percaya. itu yang ada di dalam diri manusia untuk mengajarkan kebenaran, untuk Iya, betul. mengajarkan segala sesuatu. Sesuai Yesus berkata, dia akan pergi dulu, baru roh itu akan datang. Roh kebenaran itu akan ada pada seorang manusia ini. Nah, kalau dikatakan itu Yesus ya, atau Roh Kudus itu sudah dalam diri Yesus, gitu loh. Kan ini kan Yesus sudah punya Roh Kudus kan nih. Nah, Roh Kudus yang mana ini? Coba, jangan lari kemana-mana gitu loh. Yang lari. Dan tadi lagi saya tuh selalu fokus di Injil Yohanes, Bapak. Loh ini, emang saya lari ke Injil mana Pak ini? Bapak ke itu lagi kejadian tadi. Jadi begini Pak, sabar ya. Coba Bapak dengar ya. Jadi bila Roh Kudus itu sudah datang, ya,
Mengapa? Ini sekarang Bapak ini bilang Roh Kudus ini sudah ada ya. Jadi bila Roh Kudus itu sudah datang, mengapa Yesus berkata bahwa ia harus pergi, pahami baik-baik, agar Roh Kudus itu datang kepada kita. Toh, walaupun Yesus tidak pergi, Roh Kudus itu sudah berada di dalam tubuh Yesus. Betul? Tapi Yesus berkatakan, jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Ya toh? Nah, kesimpulan dari bagian pertama yang tadi ini adalah roh kebenaran ini dan Roh Kudus ini berbeda, Pak. Sebab roh kebenaran atau parakletos atau utusan ini yang dimaksud akan datang setelah Yesus pergi. Dia tidak akan datang sebelum Yesus pergi. Betul? Iya, iya. Bapak, Anda harus memahami maksud daripada itu daripada Yesus pergi dulu gitu loh. Ya, Menurut betul. lo, Pak, gimana? Ya toh? Bukan Coba berarti sebelum ke 16, coba kita ke 12. Yohanes 14. Pak, ini nggak berbicara keterbatasan, ini berbicara roh yang ada di dalam diri manusia. Siapa dia yang Yesus katakan itu? Siapa orang itu? Dia pergi dulu Yesus. Baru orang ini yang ada rohnya ini, ya toh? Setiap manusia ini kan punya roh. Siapa dia yang akan mengajarkan segala sesuatu? Yohanes 14 nomor 12. Aku berkata kepadamu, ya, sebelum 16. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Nah, pertanyaan di sini, jika roh kebenaran atau parakletos ini yang dimaksud adalah Roh Kudus, maka Roh Kudus yang mana yang turun ke dunia dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus bahkan lebih besar dari Yesus? Roh Kudus yang mana itu? Roh Kudus yang ada di dalam diri manusia, yang mana dia? Siapa dia itu? Bapak jangan Data dong, Pak, jangan asumsi. Datanya mana? Jelas di ayat 6, Pak. Tetapi penghibur roh kebenaran Ya, ampun. itu Roh Kudus. Tidak ada yang lain di situ, Pak. Itu sudah terkunci di situ, ya itu. Gitu loh. Ya ampun. Dengarkan Pak ya. Ya, silakan. Tetapi Bapak sudah lari. Yohanes 16. Sekarang saya tanya. Apa yang tanya. lari? Dari Kita Yohanes fokus 16 pada nomor kebenaran. 7. Ya. Yuk. Iya, roh kebenaran. Nah, ini yang dikatakan Yesus dia pergi, baru dia datang, siapa dia? Tapi pergi dulu. Ya. Siapa? Coba Ya, bawa betul. jawab. Siapa dia? Roh kebenaran, penghibur Roh Kudus. Iya, siapa itu? Iya, siapa itu? Siapa dia? Roh Allah. Tunjukkan datanya mana itu? Jangan Roh Anda- Allah. Roh Allah. Nah, Loh, ini loh, Bapak loh. ini Roh bertanya Allah. siapa? Itu Roh Allah bagaimana? bukan merujuk ke begini, Pak. Itu Loh. merujuk kepada pribadi Bapak dia manusia. bilang dia pergi dulu. Ya, betul. Iya, siapa dia? Duh, Bapak ini. Jelas di situ, Pak. Itu cuma di situ. Pneumo hagio itu merujuk ke roh. Itu bukan merujuk ke insan manusia. Itu jelas di situ, Pak. Jadi janganlah paksakan pada dalil Anda untuk membenar. Jelas apa ini? Simpang tindih loh. Iya, Ki- begitu ya. Begitu bagaimana? Coba Bapak jelaskan ke saya. Yohanes 16 nomor 8 ya. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dosa, kebenaran dan Oke. penghakiman. Nah, Oke, mana? oke. Itu akan lebih kacau lagi, Pak. Ini, mana siapa dia itu? Loh, Yohanes 16 nomor 8 apa? Yohanes 16 nomor 7, Yohanes 16 nomor 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dosa, kebenaran dan iya. penghakiman. Siapa dia? Yesus berkata, pergi dulu dia, baru dia ini akan datang. Nah, dan kalau dia datang, ya toh, tapi Yesus pergi dulu, paham ya, Yohanes 16 nomor 7. Dan kalau dia datang, ya, ia akan menginsafkan akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Gitu loh ya. Iya, iya. Siapa dia? Jadi gini loh, ada lagunya kan, oh oh siapa dia? Gitu, siapa dia itu? Mana datamu? Pakai data, jangan asumsimu. Iya, kita fokus di data Pakai itu. datamu, siapa dia? Menginsafkan dirinya Oke. siapa? Ya, siapa dia menginsafkan diri? Tahu tidak menginsafkan dosa? Masya Allah, di situ, Gurunda Pak? Zuma, lanjut. Oh, siapa dia? Nah ini, udah Gurunda Oh, Zuma. Udah siapa lanjut, Gurunda dia? Zuma, Masya Allah. Oke. Lanjut, Gurunda Zuma, lanjut. Halo Bang Zuma. Ya, halo saudaraku. Masya Iya. Allah. Ya, Sehat, sehat. Santo Sidik, permisi ya. Mumpung saya Oke. masih
Belum Ini ngantuk. Bang Iya, gimana? udah mau close sebenarnya, tapi ada abah naik lagi ini. Iya, silakan Bung. Ya, Eh, kita sudah sampai kemana? Oke, ini kan abah tadi abang ini alihkan kepada pekerjaan Roh Kudus itu, yaitu menginsafkan dosa, ya, dunia akan Iya. dosa. Oke, kemudian jika dipaksakan itu sebagai baginda Muhammad, ya, saya kira itu sangat bertentangan, ya. Apalagi Bang Suma tadi sudah sangat yakini bahwa baginda Muhammad itu juga menjunjung tentang hukum Taurat, 10 hukum Taurat itu secara khusus hukum-hukum moral, ya, membunuh, kemudian mengingini milik sesama manusia, mencuri dan yang lainnya. Saya masih menolak hal itu karena apabila kita pelajari hadis-hadisnya itu berbicara tentang bagaimana akhlak dan moral daripada baginda Muhammad. Hal itu tentunya Bang Suma lebih tahu lah, karena abang yang lebih memahami tentang sunnah Nabi. Nah, oleh sebab itu ya, bagi kami itu berbicara tentang menginsafkan dunia, itu adalah pekerjaan roh Allah yang ada di dalam diri setiap orang yang menyadarkan antara dosa dan yang bukan dosa. Begitu Bang Suma. Sedangkan baginda Muhammad tidak tinggal di dalam orang. Dan Bang Suma katakan tadi itu berbicara tentang ajaran. Berarti itu bertentangan lagi antara pribadi dan ajarannya. Itu berbeda, dua subjek yang berbeda. Nah, apabila dipaksakan itu ada banyak hal yang akan bertentangan Bang Suma. Jadi bagi kami ke Kristen itu jelas itu berbicara tentang roh Allah, apalagi dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kalau Roh Kudus itu turun, jelas di situ pneuma hagion sama dengan yang ada di Yohanes 14 ayat 26. Pneuma hagion, penghibur, yaitu roh kebenaran, dia tinggal di dalam kamu dan akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Bukan dia, dan roh itu juga lah yang bersaksi bahwa Yesus itu adalah Tuhan bagi orang percaya. Begitu Bang Suma, terima kasih. Oke, baik. Saya mau tanya kepada saudara. Di dalam diri Anda ada berapa roh? Saya punya roh. Iya, ada berapa roh? Saya punya roh Bang Suma. Saya tanya ada berapa roh di dalam diri saudara? Saya punya satu roh. Roh Kudusnya kemana? Roh Kudus itu menguasai roh saya. Itu maksudnya Bang Suma. Bukan substitusi. Saya bukan ulang. mengganti. Saya ulang. Ya. Di dalam diri saudara ada berapa roh? Di dalam diri saya ada roh saya. Ya, ada ruah. Ya, ada Terus ruh. Roh Kudus mana? Roh Kudus kemana? Nah, ini yang kurang dipahami teman-teman. Roh Ya, Kudus silakan. itu bicara Silakan tentang Anda hal. jelaskan supaya kita paham. Kan pertanyaan saya, roh Anda ada berapa? Anda mengatakan satu. Di dalam diri Anda ada berapa roh? Anda mengatakan satu. Roh Kudus kan beda. Roh Iya. Anda adalah roh manusia. Roh Kudus beda. Kalau roh Anda itu hanya satu, saya tanya Roh Kudusnya di mana? Begini ya, saya punya roh, makanya saya hidup. Begitu. Ya, tahu. Yang saya tanya Roh Kudusnya kemana? Kalau Anda cuma punya satu roh di dalam diri Anda, berarti Roh Kudus di mana? Ngintip di pintu gitu, duduk di ruang tamu aja dia, atau gimana? Roh Kudus tinggal di dalam orang percaya itu bukan berarti banyak Roh Kudus. Itu bukan berarti bukan masalah banyak atau tidak. Yang saya tanya pada diri Anda nih, Anda mengatakan bahwa Roh Kudus itu hinggap pada setiap orang yang percaya. Kalau Roh Kudus itu hinggap, berarti dia bertengger seperti kemudian burung yang bertengger di pohon. Nah, sekarang pertanyaan saya, ada berapa roh yang ada pada diri saudara? Saya punya roh Satu. saya. Ya, oke, saya punya roh saya, tapi saya dikuasai oleh roh Allah. Itu maksudnya. Berarti di dalam diri Anda ada berapa roh? Tetap roh saya, tapi saya dikuasai oleh roh Allah. Gimana ceritanya? Bukan Apakah roh Allah, sabar, apakah roh Allah dengan roh Anda sama atau beda? Beda. Ah, sekarang pertanyaan saya, ada berapa roh yang ada pada diri Anda? Saya punya roh,
Tetapi roh saya itu dikuasai oleh roh Allah. Itu Nah, maksudnya. sekarang pada diri Anda ada berapa roh? Gini Bang Suma, Anda berusaha untuk menjadikan roh Allah itu adalah sesuatu hal yang sifatnya itu, ya. Ini bukan Anda, saya jelaskan panjang lebar, tetapi Anda berasumsi ria, seakan-akan Anda sedang mengajarkan kepada anak TK. Sebenarnya, mohon maaf nih, antara cakupan pemahaman kita tentang roh itu sangat jauh berbeda. Ketika kita berbicara mengenai roh kebenaran, roh kebenaran itu adalah pengajaran yang didatangkan kemudian oleh Roh Kudus yang diterima dari Elohim, dari Tuhan. Makanya dikatakan tadi, roh kebenaran ini tidak berkata-kata selain dari apa yang didengarkan, itulah yang disampaikan. Tapi Anda bernarasi liar, Anda menyampaikan salah. Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadits katanya, saya tahu maksud Anda. Ya, Dalam betul. hadis begini dan begini dan begini. Sekarang kalau itu yang menjadi acuan, tolong tunjukkan di negara mana ini yang kemudian mayoritas Kristen yang bebas dari penyakit AIDS. Apakah orang-orang Kristen ini tidak ada Roh Kudus seperti yang Anda ajarkan? Siapa yang menjajah Belanda, Portugis yang datang ke Indonesia ratusan tahun membunuh? Apakah pada diri mereka tidak ada Roh Kudus? Tidak ada memang. Jadi kalau Anda ditanya, Anda mengatakan pada diri orang percaya ada Roh Kudus, saya tanya di dalam diri Anda ada berapa roh? Anda mengatakan satu, yang diselimuti roh Tuhan. Apakah roh Tuhan dengan roh Anda beda? Beda. Berarti pada diri Anda ada berapa roh? Begini Bang Subaya. Begini. Ya, silakan. Anda mengasumsikan bahwa di dalam diri saya itu ada dua roh, ya, ada dua roh, yang satu duduk di sebelah mana, yang satu di mana. Tetapi dalam pengertian bahwa ketika seseorang itu dipenuhi oleh roh Allah, itu berbicara bagaimana roh orang itu, hati, pikirannya, kehidupannya itu dikuasai. Begitu Bang Suma. Jadi ketika ada orang yang Anda katakan tadi penyakit AIDS ataupun berkasus yang lain, itu bicara bagaimana dia tidak memberi diri dipimpin oleh roh Allah. Maksudnya apa lagi nih? Maksudnya bimbing roh Allah ini gimana maksudnya, Bang? Begini abangku, ya abangku. Iya. Ketika kita ini sadar bahwa kita ini adalah ciptaan Allah, ya, kita menyadari bahwa di dalam diri kita ada roh Allah, roh, ada, kita memiliki roh. Roh itu yang memberi pengertian kesadaran bagi kita bahwa Allah itu ada. Kemudian Allah itu roh. Untuk kita hidup, ya, menghidupi seperti ajaran Yesus itu, jelas Yesus berkata, aku akan memberikan penolong yang lain, yaitu penghibur, yaitu Roh Kudus, dan roh itu akan menuntun, mengingatkan kamu akan segala sesuatu ku ajarkan kepadamu. Dalam begini, roh bukan berarti sesuatu hal yang sifatnya substitusi, mengganti roh kita, kemudian roh kita kemana, kemudian roh Allah yang tinggal di dalam kita, tetapi lebih kepada bagaimana kita itu memberi diri, dikuasai dan dipimpin oleh roh Allah untuk melakukan segala pengajarannya. Iya, baik. Sekarang tolong minta ke Roh Kudus Anda menjelaskan ke saya melalui saudara saya ini tentang hukum waris. Coba. Misalnya nih, misalnya orang tua Anda meninggalkan satu petak sawah, luasnya 1 hektar. Menurut Roh Kudus, pembagian yang adil itu ketika orangnya bersaudara bertiga, itu seperti apa? Coba tanya Roh Kudusnya. Begini Bang Subah, Iya. ada ayat bahwa janganlah engkau mencobai roh Allah. Lah, kenapa larinya ke situ? Loh, begini Bang Subah, Bung, ini berusaha dengarkan saya, Bung, dengarkan Iya. saya. Dikatakan tentang roh kebenaran itu bahwasanya kalau ia datang kemudian, dia yang akan membimbing kamu ke dalam semua kebenaran. Dia yang akan mengajarkan segala sesuatunya. Bukan mencobai, tetapi membuktikan kebenaran yang diajarkan itu seperti apa. Kalau yang Anda punya itu betul-betul adalah roh kebenaran, maka roh kebenaran itulah yang akan mengajarkan segala hukum-hukum. Dia yang mengatakan, sebab jikalau aku pergi, penghibur itu tidak akan datang kalau aku tidak pergi. Tetapi kalau aku pergi, penghibur itu akan datang kepadamu. Ini yang diterangkan oleh Yesus. Tugas
tugas kedatangannya adalah mengajarkan segala sesuatu. Nah, sekarang ditanya, apakah betul roh kebenaran ada pada diri saudara? Karena roh kebenaran ini sifatnya adalah dia membimbing manusia terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, sekarang saya ingin Anda memberikan bukti. Tolong tunjukkan kepada saya bagaimana kemudian Roh Kudus Anda mengajarkan tentang ilmu waris. Silakan. Itu sudah topik yang lain Bang Sumaya, itu sudah topik yang lain. Mama Begini Bang Kalau- Suma. Iya, sabar Bung. Gini. Tidak bisa Bung, tidak bisa. Kita nggak bisa lari dari konteks. Kalau saya mengatakan bahwasanya Al-Quranul Karim adalah pengajaran dari roh kebenaran, Anda tanya saya dengan persoalan yang sama, maka Al-Quran akan memberikan pengajaran itu. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hazzil unthayain wa in kunna nisa fawqa natain walahunna thulatha matarak wa in kanat wahidah, dan seterusnya. Al-Quran akan mengajarkan apa yang dibutuhkan oleh kemaslahatan manusia terkait dengan hukum-hukum penginsapan dunia dan hal dosa, itu akan diuraikan oleh Al-Quran. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan ada pada diri Anda roh kebenaran, saya uji dong. Buktikan ketika manusia membutuhkan hitung-hitungan terkait harta warisan, berarti roh kebenaran itu wajib mengajarkan. Mana? Tunjukkan ke saya. Ada enggak? Karena Yesus mengatakan dia akan mengajarkan segala sesuatu. Ya betul Bang Suma. Dan itu berbicara ini Bang Suma ini berusaha untuk memaksa roh Allah itu mengikuti apa yang maunya Bang Suma. Bukan, kita sementara mencari roh kebenaran itu sebenarnya di Islam atau di Kristen. Ternyata di Anda timpang. Lah silakan, itu persepsi Bang Suma. Oh, bukan persepsi saya, ini pernyataan Yesus. Dia yang akan membimbing kamu ke dalam semua pengajaran kebenaran. Penginsapan Iya, dunia betul. akan dosa. Iya betul. Dan itu yang kami lakukan. Kami memberi diri dipimpin oleh roh Allah. Nah, sekarang kalau begitu saya tanya tentang yang tadi, warisan. Apa hubungannya dengan warisan? Segala hukum-hukum akan diajarkan, segala sesuatu akan diajarkan terkait dengan kemaslahatan. Kan Yesus di awal begini Bung, mengatakan begini, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkanmu. Nah, sekarang kalau roh kebenaran itu ada di Kristen, berarti roh kebenaran itu akan mengajar Kristen. Tapi kalau roh kebenaran itu ada di Islam, maka roh kebenaran itulah yang mengajar Islam tentang segala sesuatu. Kita ambil satu contoh tentang harta warisan. Ini kan hal yang besar dalam kehidupan manusia, tentang harta warisan ini. Kadang orang perang, kadang orang sampai pengadilan, masuk penjara gara-gara harta warisan. Nah, hukum ini penting karena terkait dengan kemaslahatan kehidupan. Maka saya bertanya, kalau roh kebenaran ada pada diri Anda yang tugasnya mengajarkan segala hukum, maka tolong jelaskan hukum waris kepada saya berdasarkan hukum dari roh kebenaran yang Anda punya. Silakan. Begini Bang Samba, saya tidak punya jangan memaksakan saya untuk memahami tentang hukum warisan begitu ya, karena itu berhubungan dengan hak-hak dan kewajiban seseorang. Tetapi ini konteks kita ini berbicara siapa itu roh kebenaran. Roh kebenaran itu yang mengajarkan segala sesuatu. Kalau ada yang dikatakan roh kebenaran tapi hukum waris pun tidak diajarkan, itu bukan roh kebenaran. Oke. Roh kesalahan. Ini Bang Suma ini berusaha untuk apa ini, memaksa Roh Kudus untuk campur tangan terhadap hal-hal yang sifatnya lahiriah, hukum warisan tanah La semua. haula wala quwata illa Roh Kudus billah. bagi Bang Suma ini. Bukankah Yesus sendiri yang berkata, roh kebenaran itu akan membimbing kamu ke dalam semua kebenaran. Benar? Berarti semua aspek kebenaran harus diajarkan oleh roh kebenaran.
Iya Bang Suma, itu berbicara menuntun semua orang untuk melakukan hukum-hukum Allah. Nah, Jangan sekarang hukum waris mana? Oke, jangan ada padamu Allah lain, jangan membuat Hukum patung, warisnya mana? jangan menyembah berhala. Tidak ada hubungannya. Yang kutanyakan ini Ayah dan adalah, ibumu. saudaraku, Kemudian yang kutanya ini adalah tentang hukum waris. hal-hal sederhana aja Bang Suma. Jika baginda Muhammad itu adalah roh kebenaran, bagaimana hal-hal yang sifatnya moralnya begitu Bang Suma? Tidak mungkin itu. Bagaimana Moral ia? apa? Moral apa? Saya tidak mau menuduh, saya tidak mau Moral apa, menuduh. Bang? Tapi Kalau itu yang orang Kristen yang tidak ngerti Islam ini hanya mendengarkan fitnah-fitnahan ini, mengakui bahwa fitnahan itu adalah sesuatu yang benar, maka Islam sudah bubar dari sejak awal. Orang Arab itu adalah orang yang kemudian harus melihat bukti. Faktanya mereka tidak pernah melihat apa yang orang-orang orientalis barat tuduhkan kepada Rasulullah. Oke Bang. Makanya begini Bang, saya katakan tadi subuh, Abang ini tunjukkanlah bahwa apa itu hadis-hadis itu tidak benar. Loh, kenapa orang berbicara, Bung, ketika ada orang yang membawa informasi kepada saudara, maka informasi itu jangan ditelan sebelum ada informasi dari TKP. Nah, Sekarang TKP itu Iya, iya. tempat kejadian perkara yang dituduhkan. Apakah orang Arab sesama Rasulullah mengaminkan fitnahan tersebut, berita tersebut? Kalau iya, mana buktinya? Nah itu kan dalilnya semua dari hadis yang Abang pegang. Hadis apa? Hadis Barat. Oh. Iya Hadis Bangku ya. apa? Oke, Hadis mohon apa? saya tidak terlalu membahas tentang baginda Muhammad, takutnya ada keseliau kata gitu ya. Tapi itu teman-teman Islam Anda belajar hanya mendengarkan orang, tapi dari orang. Kalau saya mendengarkan Yesus dari langsung di sumbernya, di kitab saudara. Sekarang kalau berbicara mengenai Rasulullah, mana di Al-Quran membahas tentang fitnahan itu? Nggak ada. Nah sekarang begini, di dalam Ulangan 21 nomor 16, maka pada waktu itu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya. Tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai, merugikan anak istri yang tidak dicintai yang adalah anak sulung. Ini pembagian warisan kepada Bani Israel. Katanya hukum waris ini adalah hal yang penting kepada anak-anak daripada pewaris, dari sang pewaris dan ahli waris. Nah sekarang roh kebenaran pasti akan memimpin kepada kebenaran tentang warisan juga. Saya tanya pada saudara, roh kebenaran mengajarkan pembagian harta waris seperti apa? Coba, silakan. Bang Suma itu di Ulangan ya. Dan Bang Suma itu berusaha mengalihkan sebenarnya ini tentang apa yang kita bahas. Siapa roh Bung, kebenaran? Anda berbicara mengenai roh kebenaran ada pada Kristen. Tapi Ya, ketika betul. saya tanya tanda-tanda dan ciri-cirinya ada enggak? Ini tentang warisan saja, Anda tidak mampu. Oke. Begini Bang Suma. Wala quwata illa billah. Roh kebenaran itu diberikan kepada orang Kristen untuk bukan mencampuri hal-hal lahiriah Bang Suma, tetapi lebih kepada Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. dengar dulu. Orang yang dipimpin oleh roh Allah, buktinya adalah orang itu akan menghasilkan buah roh. Yang itu adalah dalam Galatia, adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan yang lainnya Bang Suma. Ini Tidak Yesus tidak, itu Paulus. Yesusnya mengatakan, ini. Paulus itu yang Yesus katakan beda. Yesus mengatakan oke. dia akan memimpin kamu dalam semua kebenaran. Dia akan mengajarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum-hukum. Oke Bang Suma, begini. Bang Suma ini kan percaya tentang 10 hukum itu juga ya, yang ada di dalam Itu Taurat. adalah ajaran yang sebelum Yesus, sebelum Roh Kudus. iya. Ini yang kita tanya adalah ajaran setelah Roh Kudus, setelah Yesus, yaitu ajaran Roh Kudus. 10 hukum itu adalah ajaran Nabi Musa. Ini Roh Kudus yang kita minta. Iya Bang Suma. Tapi Iya. Bang Suma tadi kan konfirmasi bahwa kalau dipimpin oleh Roh Kudus, itu berarti melakukan segala tuntutan Allah termasuk 10 hukum Taurat. Loh. Di mana?
Di mana Yesus baginda? mengatakan masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu Iya, belum betul. sanggup. Berarti ajaran baru. Iya, betul. Mana ajaran baru itu tentang warisan? Ini Bang Suma ini memaksa ya. Kalau tidak ada tertulis ngapain mau Berarti Roh Kudus tidak ada sama Anda. Karena Roh Kudus itu membimbing manusia ke dalam semua kebenaran. kebenaran apakah itu? Yesus berkata, akulah kebenaran. Nah, kalau begitu akulah kebenaran, coba ceritakan tentang pembagian harta warisan. Kalau Anda adalah kebenaran. Nah, Bang Suma ini ke hal-hal lahiriah lagi. Memang karena Yesus itu mengajarkan hal lahiriah. Ini Bang Suma, menuntun kepada segala kebenaran itu berarti menuntun memberi diri tunduk terhadap sepenuhnya otoritas daripada Allah. Ya karena itulah harus tunduk kepada aturan Tuhan tentang pembagian harta warisan. Mana aturan Tuhannya? Loh, kenapa bawa di warisan? Kenapa bukan hal-hal praktis saja Bang Suma? Allahu Akbar, Masya Allah. Ajaran Yesus itu terkait dengan hukum-hukum. Kalau berbicara mengenai hukum-hukum, berarti berbicara mengenai sesuatu yang mengikat manusia terkait dirinya. Dirinya berarti jasadnya. Oke Bang Suma. Gitulah. Kami diajarkan bahwa tunduklah terhadap pemerintah karena pemerintah itu juga wakil Allah. Itu artinya sudah tercover Berarti di bukan tunduk kepada Roh Kudus, berarti kepada pemerintah. Bukan pemerintah yang dimaksud, bukan pemerintah yang dimaksud Yesus yang datang setelah dia, bukan pemerintah, tapi roh kebenaran. Kok lalunya ke pemerintah sih? Ya terserah Bang Suma lah, ambil aja semua pembenaran itu Bang Suma ya. Saya itu Sama sekali tidak. Saya hanya rindu ada kebenaran dari saudara. Bukan saya memaksakan. Berdasarkan dalil dari pengakuan Yesus sendiri. Dialah roh kebenaran itu yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Apa yang didengarkan itulah yang disampaikan. Itu loh. Iya, betul. Itu. Oke. Saya belum bertanya tentang pengakuan Yesus yang mengatakan bahwasanya apabila ia datang, dia akan menceritakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Sekarang, ketika Roh Kudus itu datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Roh Kudus bercerita tentang adanya api di bawah lautan. Kalau Roh Kudus ada pada diri saudara, tolong tunjukkan di dalam kitab saudara bagaimana Roh Kudus ini mengajarkan hal-hal yang akan ditemukan di kemudian hari terkait dengan api di bawah lautan. Silakan. Bang Suma ini kembali lagi memaksakan sesuatu. Gimana saudara saya ini? Gimana saudara saya ini? Kan Yesus yang memberikan syarat. Roh Kudus itu apabila datang akan memberitakan hal-hal yang akan terjadi, hal-hal yang akan ditemukan di masa yang akan datang. Jadi saya bertanya dong kepada saudara, mana Yesus Cuma akan mengarahkan kepada suatu pernyataan bahwa baginda Muhammad itu sudah menyampaikan bahwa terdapat lautan api di bawah samudera, yaitu cincin Pasifik. Itu Abang Suma akan ke situ. Tidak, kan Yesus mengatakan dalam kitab saudara, dengarkan saya Bung, dengarkan. Dia mengatakan begini. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran tentang pembagian harta warisan, kamu akan dibimbing. Kebenaran akan politik, engkau akan dibimbing. Kebenaran akan ekonomi, engkau akan dibimbing. Kebenaran akan ketatanegaraan, engkau akan dibimbing. Kebenaran akan pemerintahan, engkau akan dibimbing. Semua ini dalilnya loh. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang disampaikan, apa yang didengarkan, itulah yang akan dia katakan. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan. Artinya roh kebenaran ini akan menceritakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, di dalam Islam, roh kebenaran ini menceritakan tentang adanya
api di bawah laut. Itu diceritakan 1400 tahun. Tetapi nanti ditemukan di masa yang akan datang, yaitu zaman sekarang. Kalau roh kebenaran yang datang kepada baginda Rasul, kepada Islam, yaitu roh kudus yang datang kemudian, maka roh kudusnya menceritakan apa yang kemudian disampaikan kepada roh kebenaran, dan roh kebenaran ini mengatakan hal yang akan datang, yaitu cerita tentang adanya api di bawah laut. Dan ternyata itu betul. Pertanyaan yang sama kepada saudara, tolong tunjukkan cerita yang disampaikan oleh roh kebenaran kepada Kristen tentang hal-hal yang akan datang. Artinya dia ceritakan pada abad pertama, dan kejadiannya akan kita temukan di abad sekarang, di mana bercerita tentang api di dalam lautan. Silakan Bang, berbicara tentang api di dalam lautan tidak ada di dalam situ, tetapi dengar dulu, kena dong, tentang ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu pengetahuan, Bang. kena dong sayang. Ya, silakan, Mana Bang. ini? Ya, Anda benar, silakan. Itu. Begini, Bang Suma, berbicara tentang hal-hal yang akan datang itu seperti berbicara tentang hari-hari terakhir, kedatangan Yesus yang kedua kali, dan hari penghakiman itu, Bang Suma. Yesus itu akan datang sebagai hakim di atas segala hakim dan menghakimi setiap orang menurut perbuatannya, Bang Suma. Itu bukan berbicara tentang hal-hal yang lebih kepada hal-hal lahiriah. Adapun mungkin hal-hal lahiriah itu hanya tanda-tanda, Bang Suma. Saudaraku, di dalam Ya. di dalam kitab saudara sendiri, dengarkan saya sekali lagi, saya ulang ya. Dikatakan begini. Ya, dan silakan. dia roh kebenaran ini akan memberitakan, akan menceritakan, akan menginformasikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Artinya ada informasi cerita yang akan datang terkait dengan yang disampaikan. Nah, ternyata Rasulullah menceritakan adanya api di bawah laut. Oke, berarti itu adalah hal yang diceritakan, yang akan diterima dan akan ditemukan di masa yang akan datang. Itu terbukti sekarang, ilmuwan menemukan itu. Berarti Al-Quran betul berasal dari roh kudus yang disampaikan oleh roh kebenaran. Nah sekarang, kalau Anda menolak itu, berarti temuan ilmuwan yang ada sekarang adanya api di bawah lautan sudah diberitakan oleh roh kebenaran kepada Kristen pada masa awal. Tolong tunjukkan itu tertulis di mana di kitab saudara. Silakan. Ini, Bang Suma, kan kita kan kembali ke topiknya tadi, apakah roh kebenaran itu adalah Muhammad atau bukan? Ini sudah terbukti. Tadi warisan satu, sekarang api di dalam lautan dua. Gini, Bang Suma. Sekarang di Anda apa? Di Anda apa? Terbukti di Gini. Anda apa? Gini, Bang Suma sudah nyatakan tadi bahwa roh kebenaran itu adalah roh kudus. Itu yang Anda sudah katakan tadi. Kemudian roh kebenaran itu adalah penghibur. Dan Anda sudah katakan tadi. Jadi kadangkala Anda katakan roh kudus, tapi kadangkala Anda katakan Muhammad. Loh, Nah, roh kudus itu Jibril. Roh kebenaran itu Rasulullah. Jibril datang kepada Rasulullah mengajarkan segala sesuatu. Dan Rasulullah tidak mengatakan satu kata pun selain daripada apa yang diterima dari roh kudus. Itu betul. Nah sekarang kalau roh kudus ini datang kepada Lukas haram hukumnya berkata-kata dari dirinya sendiri, harus dari apa yang didengarkan dari roh kudus. Faktanya Lukas dari data pertama aja sudah menyalahi. Theophilus yang mulia, banyak orang yang menuliskan bercerita-cerita yang terjadi di antara kita, maka saya terpanggil untuk menyusunnya kembali. Ini apa ini? Dari mana Lukas mendapatkan narasi ini? Dari Roh Kudus? Tidak mungkin. Oke, saya paham ya. Sekarang silakan. Oke. Karena ini memang beda pewahyuan antara Bang Suma dengan kami, keyakinan Bang Suma ya. Kalau Bang Suma itu kan dari langit, Bang Suma, langsung dari Allah. Tapi tadi kok ada juga narasinya bahwa diterima dari Yesus. Itu kan sudah berbeda, Bang Suma. Kalau kami memang keyakinan kami, Bible yang kami yakini adalah hasil tulisan para murid-murid Yesus termasuk Rasul Paulus, dan kami yakini itu dituntun oleh Roh Allah, bukan sesuatu hal yang datang yang jatuh dari atas. Iya betul, Al-Quran juga tidak jatuh dari atas.
Al-Quran ketika Diterima mengatakan, langsung. gimana bang? Gimana? Katanya isinya diterima langsung. Iya, diterima langsung dari Roh Kudus. Roh Nah, di Kudus mana yang di situ? datang. Roh Kudus yang datang menyampaikan Al-Quran. Makanya 22 tahun kebenaran, segala kebenaran disampaikan Roh Kudus kepada Roh kebenaran. Roh kebenaran ini mengajarkan kepada manusia. Nah sekarang kalau Anda menolak itu, saya bertanya, mana terkait dengan hal-hal yang diceritakan yang akan datang terkait dengan api di dalam lautan? Ada enggak? Itu tidak ada Bang Suma, kan ini berbicara Berarti Roh Kudusnya bukan di Anda. urusi dunia ini, sedangkan kami berbicara tentang hal-hal surgawi Bang Suma. Di situ Roh Kudusnya tidak berbicara tentang surgawi, Bung. Dalilnya dia katakan bahwasanya dia yang akan mengajarkan segala sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Yohanes 16 nomor 13. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Artinya sesuatu yang datang setelah Roh Kudus itu menceritakan. Oke. Bang. Kalau di Al-Quran kan jelas Allah mengatakan wa izal biharu sujirat, dan apabila lautan dipanaskan. Ilmuwan penasaran, kok lautan dipanaskan? Ternyata begitu diselidiki, betul di bawah laut itu ada api. Makanya lautan dipanaskan. Oke. Gitu loh bang. Oke, ada. Oke, silakan, hal itu benar menurut keyakinan Anda karena memang ada tertulis di sana, ya. Berarti Roh Kudusnya di mana? Roh Kudusnya di mana? Maksudnya seperti apa? Lah, tadi kan di kami ada dijelaskan hal yang akan datang terkait dengan api laut. Ini hanya memaksakan cocok logi namanya. Ini Bang La Suma. haula wala quwata illa billah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari roh kebenaran menerima pemberitaan wa izan biharu fujirat, apabila lautan dijadikan meluap, wa izal biharu sujirat, dan apabila lautan dipanaskan. Kalau dipanaskan berarti di dalamnya ada api. Begitu diselidiki oleh ilmuwan, ternyata 1400 tahun silam sudah diinformasikan dalam Al-Quran bahwa di dalam laut itu ada api membara sehingga laut dipanaskan. Ternyata betul, berarti Roh Kudusnya memberitakan hal-hal yang akan datang ditemukan oleh para ilmuwan. Ternyata Anda sudah mengakui di kitab Anda tidak ada, berarti Roh Kudus tidak bekerja di tempat Anda. Ampun aja bang, lambaikan tangan ke kamera, udahlah. Bang Suma, Gak ada perlawanan saudaraku. Ini Bang Suma, kita lihat dari hasil tentang daripada roh kebenaran itu. Ketahuilah bahwa ada dua hal yang dalam Bible dikatakan bahwa ada yang namanya buah roh dan ada yang namanya keinginan daging. Keinginan daging itu adalah cabulan, persinahan, apalagi hal-hal yang sifatnya bertentangan dengan hukum Allah. Bagaimana sang baginda Muhammad itu dikatakan sebagai roh Allah, sedangkan maaf bicara dalam hal-hal tertentu, ya. Apa? Rasulullah pernah berzina, tunjukkan. Rasulullah pernah mencabuli, tunjukkan. Rasulullah pernah apa? Mana dalilnya? Iya abangku. Tidak ada dalil itu hanya tuduhan-tuduhan orang kafir yang muncul di abad 20. Orang-orang kafir dulu tidak pernah menuduh Rasulullah. Orang Yahudi yang bertetangga dengan Rasulullah, hidup sesaman, hidup bertetangga, tidak pernah membahas tentang engkau itu adalah pencabul, engkau itu adalah pesina, engkau tidak ada itu, nggak ada. Itu muncul di abad ke-20 karena stres tinggi, depresi tingginya Barat terhadap kemajuan Islam yang tidak bisa pudar mundur sedikit pun, malah semakin melejit, sehingga mereka melakukan tipuan-tipuan untuk menyesatkan sesama mereka orang-orang kafir dengan melontarkan tuduhan-tuduhan kepada Rasulullah. Oke Bang Suma begini ya. Oke, anggaplah anggaplah itu tuduhan dan fitnah begitu ya. Karena itu Bang Suma, saya sangat salut dan sangat hormat kepada Bang Suma dan teman-teman Islam apabila hal itu dapat dibantah dengan dalil yang benar. Sudah dibantah. Al-Quran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterangkan di dalam surah Al-Qalam. Apa yang diterangkan oleh Allah di sana?
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Ini Bang Sumai, mohon izin ini dengan sopan, bukan maksud yang lain Bang Sumai ya. Ini Iya, kan sesuatu keimanan dan ada sang suri teladan kita kalau dalam keyakinan Bang Sumai Muhammad. Iya. Ada alangkah baiknya Bang Suma dan teman-teman mengkaji hal itu, bisa mengkonter hal itu yang Aduh, Bang, bagi kami sia-sia kemudian ketika ada guguk menggonggongi. Guguk tidak berakal. Cukup bagi kami Al-Quran. Apa yang diterangkan oleh Al-Quran? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Anda jangan ngajarin saya di sini kalau tentang Islam, sedangkan Bible saya ngajarin, apalagi tentang Islam. Nah, Al-Quran menerangkan. Sabar dulu. Al-Quran menerangkan. Di sini titik lemahnya Anda. Dengarkan saya dulu, Sokta. Al-Quran mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Ini Al-Quran 1400 tahun dibacakan bukan kepada kami, dibacakan kepada orang yang sesaman dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak berbudi pekerti yang luhur, maka tidak akan ada orang yang menjadi Islam, khususnya orang Arab. Rasulullah akan diusir, Rasulullah akan dibunuh, mereka akan merajam beliau kalau tuduhan-tuduhan kalian itu betul. Bahkan Al-Quran mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur wahai Nabi Muhammad. Orang Arab mana percaya kalau dia melihat dengan matanya melakukan apa yang kalian tuduhkan. Jadi tidak perlu kami untuk meluruskan itu. Cukup Al-Quran sebagai panduan. Yang pertama. Panduan yang kedua adalah orang yang hidup sesaman Rasulullah. Apakah dia ditolak? Tidak. Generasi berikutnya ditolak? Tidak. Generasi berikutnya ditolak? Tidak. Berikutnya? Tidak. Sampai sekarang sudah 1400 tahun orang Arab beranak cucu secara turun-temurun beriman kepada satu manusia yang mulia di atas muka bumi, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tunjukkan satu manusia di Yerusalem yang hidup dari secara turun-temurun yang menjadi Kristen hari ini. Dari abad pertama, keturunannya, keturunan kedua, keturunan ketiga, keturunan keempat, tidak akan Anda pernah temukan. Yang Kristen hari ini adalah berasal dari Roma, Yunani, Belanda, Portugis, Jerman, Afrika. Tak ada dari Yerusalem, tak ada dari Yahudi, nggak ada. Ada apa dengan Yesus? Ada apa dengan Paulus? Ada apa dengan Markus? Kenapa tidak keturunan mereka yang menjadi Kristen di Palestina? Kenapa tidak keturunan mereka yang ada di Israel sana menjadi Kristen? Kenapa? Justru mereka semakin canggih dunia, semakin dipertontonkan Kristen diludahi di Israel. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW setiap hari orang sedunia dari semua penjuru bumi berbondong-bondong menuju ke tempat kelahirannya untuk berziarah. Kalau dia orang yang kotor sesuai dengan tuduhan kalian, jangankan hari ini, zaman beliau memproklamirkan dirinya menerima wahyu saja sudah diusir, sudah dibunuh, sudah dirajam. Kenapa? Karena dia diutus kepada bangsa yang beringas, bangsa jahiliyah, bangsa yang sangat-sangat luar biasa kejahilannya. Tapi dia seorang diri mampu kemudian menegakkan kalimat la ilaha illallah di tengah-tengah bangsa jahiliyah. Kenapa? Karena dia adalah roh kebenaran. Kalau ada tuduhan-tuduhan seperti yang Anda tuduhkan itu, aduh, itu cemen, men. Itu hanya guguk yang menggonggong bagi kami. Itu, Bang, silakan. Bang, cuma saya tidak menuduh atau menfitnah, tapi itu yang saya lihat konten-kontennya Bang Suma, dan saya lihat di situ banyak pengakuan-pengakuan dari teman-teman Muslim bahwa kok saya selama ini ditutupi, tidak diajarkan tentang hal ini, sunnah-sunnah ini gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, lanjut. Ya, saya sangat senang dengan Bang Suma, dengan elegan dan sangat terhormat begitu ya, menjelaskan tentang keimanan Islam begitu. Karena itu Bang Suma, ini penting juga bagi teman-teman Muslim ya. Sampaikanlah data, dalil yang sebenarnya untuk supaya hal ini jangan jadi hal yang sifatnya liar yang kemudian mempengaruhi pemahaman seseorang. Nah, Bang Suma begini ya, saya ringkas saja karena ini sudah terlalu lama dan ada tugas saya yang lain. Bagi kami kekristenan,
roh kebenaran itu tidak lain adalah penghibur, yaitu Roh Kudus. Sangat jelas di dalam Yohanes pasal 14 ayat 26, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang diutus untuk mendiami kami dan menuntun kami dalam segala kebenaran. Dan inti di dalam semuanya itu adalah menuntun kami untuk hidup di dalam kasih, Bang Suma. Adapun hal-hal yang sifatnya dituduhkan kepada kami itu sah-sah saja. Entah kami dikafirkan ataupun dinyatakan sesat ataupun menuhankan manusia, itu sah-sah saja. Karena itu dari paradigma. Tetapi bagi kami adalah semuanya itu berkiblat kepada Yesus untuk kemuliaan Bapa yang empunya langit dan bumi ini. Jadi jelas bagi kami bahwa roh kebenaran itu adalah Roh Kudus bagi kami, yaitu pribadi Allah yang tinggal diam dalam kami dan menuntun kami untuk melakukan kebenaran di dalam Yesus Tuhan. Begitu Bang Suma. Mohon maaf kalau ada yang keliru, ya Bang Suma ya. Mohon maaf kalau ada yang saya bukan kabur gitu ya. Makanya sering udah 3 kali ini komunikasi dengan Bang Suma. Iya. Silakan Bang, silakan. Ada banyak konten, saya anggaplah konten-konten liar yang misalnya di YouTube begitu kan, ada yang itu sifatnya menodai. Alangkah baiknya teman-teman lah menjelaskan semua hal itu, karena apabila Bang Suma dan teman-teman itu kan dalil-dalilnya itu semuanya kebanyakan hanya misalnya diskusi ini kan kebanyakan dari Alkitab semua Bang Suma begitu ya. Dan saya sangat menghormati Bang Suma jika namanya berapologet itu. Berapologet berartinya adalah mempertahankan, menjelaskan, memperjuangkan, membela tentang kaidah yang dimiliki Bang Suma begitu. Nah, dalam bukan berarti menyerang yang lain begitu. Nah, Bang Suma akan sangat terhormat jika mampu itu menjelaskan hal-hal itu yang sangat. Saya kalau ditanya sama orang Kristen tentang apapun tentang Islam, saya jawab. Oke. Iya, mereka kan hanya monolog saja, membahas tentang fitnahan-fitnahan kayak gitu, itu monolog. Sedangkan, Bung, kalau orang itu tahu tentang agama kita, maka orang itu harus tahu baca kitab kita. Sekarang Anda membawa orang-orang yang memfitnah itu bisa baca Quran tidak? Bisa baca hadis tidak? Bisa loh Bang, bahkan mereka katakan. Silakan tunjukkan siapa orangnya. Contoh salah satunya siapa? Tidak perlu saya sebut apanya. Oke lah. Itu namanya burung beo. Cuman ngomong tapi tidak ada isi kepala. Misalnya misalnya di konten YouTube itu kan, misalnya itu siapa? Sunnah Nabi. Kemudian Nabi itu siapa orangnya? Nah, saya tidak tahu Bang Suma, tapi itu dia makanya. Sama dengan Sofiatul, penghujat Islam, kita tidak tahu di mana orangnya. Iya, harusnya kalau dia berbicara kebenaran seperti Bang Suma dong, tampil, berbicara, menyampaikan. Jangan sembunyi di belakang layar. Maksudnya apa? Bukan masalah siapanya Bang Suma, tetapi berbicara tentang hal-hal yang disampaikan. Iya, Anda kalau berbicara tentang sesuatu dan Anda yakin sesuatu itu benar, apakah Anda takut? Tidak. Ya tidak. Terus kenapa mereka sembunyi kalau tidak takut? Kalau mereka mau mengajarkan kebenaran? Saya tidak tahu itu karena mereka yang punya. Dia makanya. Jadi kalau yang dikatakan benar itu kalau dia berbicara seperti Saifuddin Ibrahim dan ketika dia menyampaikan narasi tidak lari kabur, itu baru dibilang benar. Tapi kalau dia menuduh maling, habis itu kenapa kau tuduh saya maling, lari dia. Nah itu berarti pembohong, pendusta yang tidak bisa mempertanggungjawabkan pernyataannya. Dan satu hal lagi Bung, kalau Islam itu datang dengan segala kesalahan yang dituduhkan oleh mereka, maka orang-orang Arab lebih dulu menolak. Itu sudah pasti. Tapi faktanya dia tidak ditolak, dia diterima kemudian. Bahkan orang-orang Yahudi menerima dia kemudian. Nah, oleh karena itulah saya katakan, baru di abad 20 ini muncul tukang fitnah yang sembunyi di balik akun-akun palsu. Andai saja mereka itu mengajarkan kebenaran, mereka harus tampil menggulung habis kekristenan. Seperti Bang Suma tampil menyampaikan tentang isi Bible terkait dengan apa yang dinarasikan Al-Quran. Harus begitu. Ketika ada yang mau meluruskan apa yang saya sampaikan, silakan naik. Di mana Bang Suma menjelaskan.
Yang salah silakan dibenarkan, yang benar silakan diaminkan. Tapi kan tidak ada yang muncul hanya yang seperti abang, tapi modal cuman ngeyel, cuman asumsi, cuman penolakan, cuman halusinasi, angan-angan, hurafat, imani saja, akal-akalan. Kan modalnya cuman modal itu. Semua data-data yang ada di dalam kitab saudara katakan bahwa dia akan membimbing kamu ke dalam semua kebenaran. Saya tanya tentang warisan, tak ada. Tanya tentang apa lagi? Tentang api di dalam lautan, tak ada. Lalu Anda mengatakan Bapa ada di dalam kami, menyertai kami. Waduh, terlalu muluk-muluk bang. Tapi yaudahlah, itu iman saudara. Saya tidak paksakan dengan apapun yang Anda imani. Saya hanya menyampaikan sebatas yang saya tahu tentang isi Bible dan Al-Quranul Karim. Demikian. Oke, terima kasih bang semua. Mohon maaf teman-teman muslim di bawah. Sama-sama saudara. Ya, mohon maaf ya. Sehat selalu semua. Amin. Oh, diaminkan emang terkabul bang? Insya Allah. Kan dia berdoa sama manusia bang? Tidak sampai kepada manusia, sampainya kepada Allah. Oke. Terutin, Yesus silakan, ada masalahnya. Silakan, mau ditanya ke Bang Juma silakan. Nggak ada masalah sih Bunda. Penasaran aja di Al-Quran atau di hadis apakah ada yang mengatakan bahwa Bapa mengutus Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Rasulullah. Itu jelas dalilnya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan Bahasa Indonesia bang, minal masjidil Zuma dalam bahasa haram. Indonesia bang Zuma. Aku tak. Tapi tadi tanya Al-Quran. Tadi tanya Al-Quran. Kalau Al-Quran berarti harus Al-Quran. Bahasa Arab Nggak kayak Arab bang Al-Quran Zuma. kan? Al-Quran kan yang Anda tanya? Iya bahasa Indonesia aja bang Zuma. Oh, itu bukan Al-Quran itu kalau bahasa Indonesia. Kok sangat Bunda? Itu bukan Al-Quran. Iya. Lalu bagaimana Itu yang orang Indonesia terjemahan. Muslim Indonesia memahami? Loh, kami paham Al-Quran. Gimana sih? Nggak mungkin yang masih kecil langsung paham bahasa Arab. Ada Lah, kok nggak terjemahan. mungkin pula? Lucu ini. Lah anak Emang anak Kristen. aku habis Quran. Jangan takia bang Zuma, jangan takia. Tenang. Malu ya punya kitab Yunani tapi nggak ngerti Yunani, malu. Tenang bang Zuma, tenang. Masih minim data, tenang. Saya kan tanyakan. Di mana ayatnya? Ini nih saya baca. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan Artinya apa, Bang minal Zula? masjidil haram Artinya apa bang? ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila zurriyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Itu ayatnya. Ya, apakah itu tadi ada kata Bapa? Allah. Beda. Allah Beda. Subhanahu wa Ta'ala dan Kok beda? Bapa. Kok Beda lah. Kenapa? Bedanya di mana? Beda. Bedanya di mana? Bahasanya saya sudah beda, Bang Zuma. Oh gitu. Jadi kalau Bang Suma pakai bahasa Bugis dan bertemu Anda menggunakan bahasa Jawa, berarti Bang Sumanya beda? Kata Allah tidak ada dalam kitab
kitab terdahulu. Langsung aja lari. Tapi coba Anda buka kitab Anda. Coba Anda buka kitab Anda. Jangan lari. Coba Anda buka kitab Anda yang plagiat itu, ada nggak kata Allah di dalam? Bertaburan. Dari halaman pertama sudah Allah yang dituliskan, Allah. bukan Yahweh. Allah Baru itu. halaman pertama sudah Allah. Mari kita lihat. Sebentar. Agama yang tidak punya malu. Coba kita Lari, lihat Bang ya. Zuma. Mari kita Sebentar, lihat sebentar. kitab Kejadian. Kita lihat kitab Iya, Kejadian, saya jelaskan, saudara-saudara Bang yang Zuma. punya Saya Bible, jelaskan. silakan Anda buka kitab Bible. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Keren sekali Tuhannya umat Islam ini. Tidak dituliskan pada mulanya Yesus menciptakan langit dan bumi. Tidak juga dikatakan pada mulanya adalah Yahweh. Tidak dikatakan juga pada mulanya Bapa. Tidak dikatakan juga adalah pada mulanya bom-bom. Tidak. Tapi yang dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Aduh, parah ini orang Kristen menolak Allah tapi mengambil kata Allah di kitabnya, kan memalukan dan akhirnya memilukan. Begini Bang Nggak Zuma. tahu malu ya, Ya, Bunda. gimana? Begini Bang. Bisa nggak ini Kejadian 1 diganti bom-bom? Pada mulanya bom-bom menciptakan langit dan bumi, bisa nggak? Bang Zuma jangan lagi. Nggak bisa bang. Kenapa sih Bang Zuma takut sama bom-bom? Kenapa? Bang Zuma takut Siapa itu? bom-bom. Oh, saya memang sangat idola kepada bom-bom. Bom-bom itu adalah bintang film temannya Ateng. Seangkatan dengan Darto Helm. Itu angkatannya semua itu Ishak. Siapa Iska ya? Iska, Ateng, bom-bom. Bang Itu Zuma temannya kayak semua tuh. dendam gitu loh. Dendam gitu loh. Coba pada mulanya bom-bom menciptakan langit dan bumi. Bisa nggak? Nggak bisa. Harus Allah dong. Gini Bang Zuma dengan Gimana lagi? Gimana? Oke, gini. Sebenarnya Mm-mm. menurut seorang ada yang di Komal sebelah dia bilang begini, Mm. Kristen di Indonesia Mm-mm. menggunakan kata Allah itu adalah sesembahan dari Mm. agama kalian yang artinya adalah dewa yang memiliki 3 putri. Baik. Pada mulanya adalah dewa menciptakan langit